Ya Rasulullah, salamun alaik. Kalau minta kepada Nabi, berdoa kepada Nabi yang sudah meninggal dunia, itu syirik yang berbahaya. Apalagi minta kepada yang jauh lebih rendah di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, saudara-saudari dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Ihsanul Musa, si pecinta kajian. Pada secuplik video di awal sama kita dengarkan tadi betapa ada salah seorang ustadz da'i dari kalangan saudara kita Wahabi. Ustadz tersebut bernama Ustadz Firanda Andirja. Beliau mengatakan kalau minta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam saja dihukumi syirik, haram, dosa besar. Kurang lebih seperti itu. Apalagi minta kepada orang-orang yang jauh derajatnya di bawah Nabi. Dalam hal ini para sahabat, para tabi'ut tabi'in, para ulama soleh dan lain sebagainya, di mana ungkapan beliau barusan itu adalah salah kaprah, adalah gagal paham. Beliau salah memaknai apa itu tawassul. Jadi usia saya sekarang 27 tahun, kurang lebih saya mulai melek Islam itu sejak usia saya 10 tahunan. Saya sudah senang mengaji kesana kemari, dengar ceramah, ikut kegiatan keagamaan, remaja masjid, dan lain sebagainya. Singkat cerita, saya sejak usia 10 tahun sampai dengan sekarang usia saya 27 tahun, yang artinya kurang lebih 17 tahun saya berkecimpung dekat dengan acara-acara keagamaan. Tidak ada satu amalan pun yang menyatakan yang kita ini minta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada. 17 tahun saya mulai melek Islam, sejak saya lahir sampai umur 10. Dari umur 10 sampai dengan sekarang, saya mulai mengenal Islam, mulai senang dengan ustadz, kiai-kiai kampung, ngaji di masjid, di surau-surau, di musolah-musolah, sampai mondok, dan sampai sekarang tidak ada satu amalan pun yang di dalam amalan tersebut kita meminta kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kepada yang di bawah beliau, yaitu para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, dan lain sebagainya. Jadi tawassul bukan meminta. Tawassul adalah wasilah untuk mendekatkan kita yang banyak dosa ini, yang hina dina ini, yang sering khilaf ini, yang sering lalai ini, menjadi lebih dekat lagi melalui anak-anak tangga yang namanya tawassul dengan berwasilah kepada orang-orang mulia tersebut. Terkhusus dalam hal ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah kaprah kalau beliau mengatakan tawassul adalah minta kepada Nabi Muhammad. Tawassul adalah minta kepada para sahabat, para tabi'ut tabi'in, dan lain sebagainya, adalah salah kaprah. Belum pernah ada satu amalan pun yang saya dengar, yang saya lihat ada orang meminta kepada selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah kaprah, gagal paham. Jadi singkat kata, beliau Ustadz Firanda Andirja yang tidak tahu, tidak paham apa itu tawassul, berkomentar tentang tawassul seakan-akan orang bertawassul itu minta kepada Nabi Muhammad. Salah. Dan dalilnya banyak yang memperbolehkan
yang mempraktekkan tawasul itu sendiri. Antara lain ketika Nabi Adam alaihi salam mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan belum diampuni langsung oleh Allah. Singkat kisah, ketika Nabi Adam menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah, dengan kemuliaan nama kekasihmu Muhammad, keagungan nama kekasihmu Muhammad, yang aku pernah melihat namamu bersanding dengan nama Muhammad ketika di surga, tolong ampuni aku ya Allah. Maka ketika itu, di situ Allah mengampuni Nabi Adam atas kekhilafannya memakan buah khuldi dalam riwayat tersebut. Jadi salah kaprah ketika Ustadz Wahabi tersebut mengatakan tawasul adalah minta. Salah kaprah. Minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sok tahu, jangan sok paham, jangan usik amalan orang. Kalau mengomentari amalan orang, pelajari dulu apa amalan orang tersebut, apa maksudnya, bagaimana caranya, baru berkomentar kalau memang lidah ente gatel untuk berkomentar. Sekian dari saya.